Sepenggal kisah novel Lentera Putih. Saya menulis novel Lentera Putih bukan sekadar bercerita, tapi sebagai alat atau jembatan untuk mewujudkan gagasan putih, yaitu konsep rumah guru. Rumah guru adalah rumah bersama, tempat kita kembali ke akar budaya bangsa, yaitu gotong royong. Gotong royong bukan sekadar kerja bakti bersama, tapi bersama-sama membangun bangsa dari bawah. Ada sekitar 280 juta penduduk. Jika 100 juta penduduk dengan kesadaran menyisihkan uang Rp1.000 setiap bulan, akan terkumpul dana 100 juta penduduk dikali Rp1.000 sama dengan 100 miliar. Dana ini tidak untuk dibagi-bagi, tapi diputar di rumah guru menjadi usaha kreatif. Maka akan tercipta beragam jenis usaha kecil dari akar rumput. Akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Rp1.000 per bulan sangat kecil. Bila 200 juta alumni murid dan murid yang tengah belajar ikut peduli dengan gerakan Rp1.000 per bulan, akan menjadi kekuatan besar untuk membangun bangsa. Tahun 2011, novel Lentera Putih diterbitkan oleh penerbit Gramata. Agustus 2020, dengan serabut harapan yang tersisa, novel Lentera Putih saya abadikan menjadi Yayasan Madani Lentera Putih sebagai wadah untuk mengeksekusi gagasan putih atau konsep rumah guru. Untuk pembiayaan program rumah guru, yayasan menerbitkan kembali novel Lentera Putih, tapi sepi pembeli. Pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan untuk orang kecil, sebagian besar dananya belum kembali. Untuk memulai ini, saya menggunakan tabungan yang saya siapkan untuk kebutuhan hidup di hari tua, sehingga saya tidak punya tabungan lagi. Pemikiran saya mungkin tidak berbanding lurus dengan kehidupan saya. Rumah yang melahirkan pemikiran konsep rumah guru, rumah tempat saya menulis novel Lentera Putih, hanyalah rumah sederhana di gang sempit. Kadang saat yang membeli novel Lentera Putih datang ke alamat yang menerbitkan novel Lentera Putih, saya merasa malu. Sepertinya dalam hati mereka bertanya, masa sih penulis novel Lentera Putih orangnya begini? Masa sih yang menerbitkan novel Lentera Putih lingkungannya seperti ini? Tapi biarlah, bagi saya nilai sebuah pemikiran, nilai sebuah gagasan tidak diukur dari dinding rumah, tidak diukur dari lingkungan rumah, tapi seberapa kuat hati untuk terus memperjuangkan pemikiran. Di hari tua, saya tidak punya tabungan lagi. Gaji saya dari sekolah kadang tidak sampai 500.000, tergantung banyaknya hari masuk sekolah. Tapi saya tidak menyesal memulai semua ini. Saya percaya niat baik akan menemukan jalannya. 12 Februari 2024, bersama tokoh masyarakat dan warga, kami mewujudkan langkah nyata manfaat uang Rp1.000 dengan membentuk koperasi dengan nama Koperasi MBH Nusantara, dengan simpanan wajib Rp1.000 sehari setara Rp30.000 per bulan. Kini anggota yang terdesak kebutuhan tidak ke bank keliling lagi, tidak ke pinjol lagi. Koperasi MBH Nusantara berjalan seiring dengan majelis Yasin dan tahlil yang diadakan setiap malam Jumat. Meski di ruangan terbuka yang beratapkan langit bersandarkan tembok rumah warga,
kami tetap bersemangat. Koperasi MBH Nusantara dan Majelis Yasin dan Tahlil hanya bagian kecil dari program Rumah Guru. Sudah sangat terasa manfaatnya. Bila konsep rumah guru dikelola dengan benar, bergabung 200 juta alumni murid dan murid yang masih belajar dengan gerakan Rp1.000 per bulan, bergotong royong dengan menyisihkan uang Rp1.000 per bulan untuk rumah guru. Ini merupakan kekuatan besar untuk membangun bangsa. Gerakan Rp1.000 setiap bulan terus mengalir. Guru bukan hanya sebagai pendidik di sekolah, juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dalam 10 tahun, guru akan memiliki BUMG, Badan Usaha Milik Guru, dan semua guru menjadi sejahtera. Saya sering berpikir, kenapa ketua organisasi guru seperti PGRI tidak memikirkan hal sederhana ini dan membiarkan gaji guru ada yang 200.000. Saya sadar saya hanya guru honorer di SMK swasta kecil. Saya bukan profesor, tidak mungkin menjadi ketua PGRI. Namun saya percaya dari rumah sederhana di gang sempit ini, cahaya Lentera Putih akan terus menyala. Kenapa? Karena konsep rumah guru ini adalah gagasan besar untuk Indonesia sejahtera. Wassalam.